Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Husnul Khotimah dengan NIM 12120900068. Saya berasal dari kelas 5B PGMI. Pada video kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang anak dan fitrahnya yang merupakan tugas dari mata kuliah Pendidikan Akidah Akhlak di MI. Yuk teman-teman, disimak videonya. Oke, yang pertama kita akan bahas terlebih dahulu tentang fitrah anak. Nah teman-teman, fitrah itu berasal dari kata al-fatr yang berarti belahan. Dari makna ini kemudian muncul makna-makna lainnya, yaitu penciptaan atau kejadian. Nah, jika dilihat dari definisi yang tadi sudah disebutkan, fitrah anak itu pada dasarnya tercipta tanpa ada pengetahuan secuil pun mengenai apa, siapa, di mana, kemudian bagaimana dan juga mengapa dia bisa menghirup udara segar. Dia di sini maksudnya si anak tersebut ya. Nah, kemudian perlahan namun pasti bayi atau anak ini bisa menangkap semua yang ia lihat dan ia dengar dengan menggunakan panca indera yang ia miliki gitu. Jadi dari yang awalnya tidak tahu, kemudian setelah semakin lama dia akan menjadi tahu. Nah kemudian dari sanalah kita dapat mempertegas bahwa pada fitrahnya anak itu tidak memiliki pengetahuan yang konstruk gitu. Nah kemudian pengetahuan tersebut dibentuk dengan bagaimana indrawi ia menangkap fenomena yang ada di sekitarnya melalui apa yang dia dengar, apa yang dia lihat dan apa yang dia rasakan gitu. Nah, jika dikaitkan dengan akidah atau tauhid, fitrah dalam Al-Quran menyatakan bahwa pada fitrahnya manusia itu bertauhid kepada Allah dan dilahirkan dalam keadaan Islam. Nah, hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 172. Oke. Kemudian setelah kita tadi mengetahui fitrah anak, kita juga harus mengetahui tentang bagaimana agama kita yaitu agama Islam memandang konteks anak itu sendiri gitu ya. Yang pertama, dalam agama Islam anak itu dipandang sebagai fitnah. Nah, mungkin teman-teman bertanya kenapa Islam memandang anak sebagai fitnah gitu. Fitnah dalam hal ini adalah cobaan. Maksudnya adanya seorang anak itu bisa menjadi cobaan untuk kedua orang tuanya gitu. Apakah kedua orang tuanya itu dapat selalu mentaati Allah atau justru malah mengingkari Allah Subhanahu wa taala gitu. Menurut Muhammad Quraisy Shihab, beliau juga menyatakan bahwa anak itu menjadi cobaan karena rasa cinta sehingga bisa saja gitu kedua orang tua itu melanggar amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pandangan yang kedua, Islam memandang anak itu sebagai perhiasan gitu. Anak merupakan sebagaimana dari kesenangan dunia gitu, sebagian dari kesenangan dunia. Hal ini selaras dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Imran. Kehadiran seorang anak itu dapat memberikan ketenangan jiwa bagi kedua orang tuanya. Dan juga di sisi lain sebagai penghibur hati orang tuanya gitu. Dan ketika sudah memasuki usia senja gitu, anak juga bisa menjadi kebanggaan bagi kedua orang tuanya. Kemudian pandangan yang ketiga, Islam memandang anak itu sebagai sumber rezeki. Kenapa sebagai sumber rezeki? Nah, pemahaman ini merujuk pada Al-Quran surah Al-Isra ayat 31. Anak sebagai sumber rezeki dengan memposisikan anak tersebut sebagai ladang investasi yang panjang gitu bagi kedua orang tuanya gitu. Kemudian pandangan yang keempat, Islam memandang anak sebagai penolong atau pemberi syafaat gitu. Hal ini selaras dengan hadis dari Rasulullah SAW yang mengungkapkan bahwasannya ketika seorang meninggal dunia maka terputuslah semua amalan kecuali yang 3, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak yang soleh gitu. Sehingga Islam memandang anak itu sebagai penolong atau pemberi syafaat dengan doa-doa yang ia sampaikan, yang ia utarakan gitu. Nah, setelah memahami fitrah dan pandangan Islam terhadap konsep anak itu sendiri,
Selanjutnya kita harus tahu tentang apa sih hak yang harus diperoleh oleh seorang anak dari kedua orang tuanya. Nah, teman-teman, dalam konsep hak anak ini Islam juga mengatur hak-hak yang harus didapatkan oleh seorang anak gitu. Di antara hak-hak tersebut, di antaranya yang pertama, hak untuk hidup dan berkembang. Nah, anak juga berhak ya untuk hidup dan berkembang sesuai dengan fitrahnya gitu. Hal ini merujuk pada Al-Quran Surah Al-An'am ayat 51. Kemudian hak yang kedua yaitu hak anak untuk mendapatkan perlindungan dan penjagaan dari api neraka. Nah, hak ini merujuk pada Al-Quran Surah At-Tahrim ayat 6 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Nah, konteks keluarga ini masuk anak di dalamnya gitu. Jadi anak itu disebutkan dalam konteks keluarganya gitu. Kemudian hak yang ketiga yaitu hak untuk mendapatkan nafkah dan kesejahteraan. Nah, para ahli fikih membagi beberapa golongan orang-orang yang berhak menerima nafkah. Salah satunya adalah nafkah puru gitu, di mana anak itu termasuk ke dalam golongan yang berhak menerima nafkah gitu. Dan dasar terletaknya pada Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 233. Kemudian hak yang keempat yaitu hak anak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Nah, hak yang keempat ini berkesinambungan dengan hak yang kedua tadi, yaitu sesuai dengan Quran Surah At-Tahrim ayat 6 gitu. Yang artinya itu, hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Nah, konteks penjagaan di sini itu yaitu dengan memberikan pengajaran dan pendidikan gitu. Kemudian hak yang kelima yaitu hak untuk mendapatkan keadilan. Setiap anak itu berhak mendapatkan keadilan yang sama gitu. Tidak dibedakan baik itu perempuan ataupun laki-laki. Kemudian hak yang keenam adalah hak mendapatkan cinta dan kasih gitu. Anak ini merupakan perwujudan dari cinta dan kasih dari kedua orang tuanya gitu, sehingga anak juga harus mendapatkan rasa kasih dan rasa cinta yang cukup gitu. Kemudian hak yang terakhir yaitu hak untuk bermain. Nah, pernah ada satu peristiwa gitu pada masa Rasulullah SAW. Pada masa itu Rasulullah sedang melakukan sholat gitu, dan pada gerakan sujudnya ada cucunya yaitu Hasan dan Husain ya. Mereka berdua naik gitu ke atas punggung Rasulullah, tapi pada saat itu Rasulullah malah dengan sengaja memperpanjang sujudnya gitu supaya Hasan dan Husain tidak terjatuh sampai kemudian mereka turun dengan sendirinya. Nah, dari peristiwa ini bisa kita ambil hikmah atau ibrohnya bahwa Rasulullah juga membiarkan gitu anak-anak bermain gitu sekalipun dalam kondisi sholat gitu, karena pada alamiahnya gitu anak-anak itu memang suka bermain gitu. Kemudian setelah mengetahui hak-hak anak, selanjutnya kita harus mengetahui tentang kewajiban anak dalam Islam kepada kedua orang tuanya. Kewajiban yang pertama yaitu menghormati dan memenuhi hak kedua orang tua. Menghormati orang tua itu merupakan sarana sebagai bentuk bakti dan abdi untuk selanjutnya mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Hal ini selaras dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 23. Kemudian kewajiban anak yang kedua yaitu adalah tidak berbuat durhaka kepada orang tua. Nah, pada Quran surah Al-Isra ayat 23, para ahli tafsir menerangkan kandungan surah Al-Isra bahwa kata saja itu termasuk pada bentuk ucapan durhaka kepada kedua orang tua, dan Allah itu sangat melarang kita untuk berbuat durhaka kepada kedua orang tua. Kemudian kewajiban yang ketiga yaitu patuh kepada kedua orang tua dan selalu mendoakannya. Mendoakan kedua orang tua itu merupakan kewajiban kita sebagai seorang anak gitu, sebagaimana orang tua kita selalu mendoakan anaknya gitu. Kemudian kewajiban yang keempat, sebagai seorang anak kita wajib berterima kasih kepada orang tua. Allah memerintahkan kita untuk berterima kasih kepada orang tua diletakkan pada urutan yang kedua setelah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kewajiban yang kelima yaitu bergaul dengan santun dengan orang tua. Sekalipun orang tua kita itu musyrik atau tidak yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai anak kita harus tetap berkata baik dan bergaul dengan santun dengan orang tua. Kemudian yang terakhir yaitu kewajiban kita untuk menyambung tali silaturahmi dengan orang terdekat yang dekat dengan orang tua kita gitu. Setelah membahas mengenai fitrah dan hak kemudian kewajiban seorang anak dalam segi pandangan Islam,
Yang terakhir ini kita akan mengetahui tentang bagaimana anak dipandang dalam berbagai budaya dan agama gitu. Yang pertama kita akan membahas tentang pandangan budaya mengenai nilai anak itu sendiri gitu. Yang pertama, orang Melayu memberikan nilai kepada anak sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa taala, sebagai penerus keturunan dan untuk meneruskan kehidupan yang sudah dicapai orang tuanya. Dan juga orang Melayu beranggapan bahwa banyak anak itu banyak rezeki. Kemudian pandangan anak dari masyarakat Madura ini memandang bahwa anak laki-laki adalah hal yang paling dinantikan untuk meneruskan keturunan, dan anak perempuan akan ikut dengan keluarga suaminya. Hal ini terjadi karena di Madura masih menerapkan adat keraton Jawa sebagai kiblatnya gitu. Kemudian pandangan yang ketiga, nilai anak di masyarakat Tionghoa itu dianggap sebagai sama rata gitu antara anak laki-laki dan anak perempuan gitu. Hanya saja mereka itu akan lebih senang gitu jika dianugerahi anak laki-laki. Karena apa? Karena anak laki-laki itu nantinya bisa meneruskan usaha pertanian yang mereka miliki gitu sebagai mata pencaharian utama masyarakat Tionghoa gitu. Kemudian yang terakhir, masyarakat Jawa memandang bahwa memiliki anak itu hukumnya wajib, sehingga ketika seseorang itu tidak memiliki anak, maka ada perasaan malu yang nantinya akan ditanggung gitu. Dan kemudian selain budaya yang memandang anak dengan pandangan yang berbeda-beda, agama juga memandang anak itu dengan pandangan tersendiri gitu dan berbeda-beda pastinya gitu. Dalam agama Kristen sendiri, anak itu dipandang sangat penting, sehingga sebagai orang tua gitu harus mendidik dan memberikan pendidikan atau pengajaran yang terbaik gitu bagi anak-anaknya gitu. Dan umat Kristen itu memandang bahwa memiliki anak itu harus direncanakan supaya dapat terlahir keturunan yang berkualitas gitu. Kemudian di sisi lain agama Hindu memandang bahwa anak laki-laki itu adalah anugerah, sehingga dalam pewarisan harta anak laki-laki itu mewarisi seluruh harta orang tuanya dan anak perempuan itu hanya mendapatkan hibah. Kemudian yang terakhir, dalam pandangan agama Islam memandang bahwa anak itu dapat dijadikan sebagai sebuah alat gitu dalam mensyiarkan dan mendakwahkan agama Islam. Dan anak juga dipandang sebagai satu hal yang dapat mengikat tali pernikahan gitu. Begitulah agama dan budaya memandang nilai anak ini sebagai dengan pandangan yang berbeda-beda gitu. Nah, oke teman-teman, tadi kita sudah belajar banyak sekali mengenai anak dan fitrahnya. Tadi pertama kita sudah belajar tentang fitrah anak, kemudian bagaimana Islam mandang anak gitu, bagaimana hak dan kewajiban yang Islam atur untuk anak gitu. Terus tadi juga terakhir kita sudah belajar tentang bagaimana agama dan budaya memandang konsepsi anak ini gitu. Dan mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan teman-teman. Mudah-mudahan materi tadi dapat memberikan manfaat untuk kita semua sehingga kita bisa lebih berbakti lagi kepada kedua orang tua. Mohon maaf bila masih banyak sekali kekurangan dan kekeliruan dalam informasi yang saya sampaikan. Dan untuk perhatiannya saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.